Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabilillah Irdo dengan NPM 231506108. Di sini saya bersama kelompok saya ada Arlen Destiko, ada Galang Pambudi Utama, ada Difta Ariansah, dan ada Raka Hadian Pangestu akan mendemokan data modeler untuk dimasukkan ke SQL code yang ada di Oracle Academy nanti. Oke. Baik, selanjutnya akan saya arahkan dan serahkan kepada Arlen. Oke, mana nih? Silahkan Arlen. Pertama, mulai langsung dan buka aplikasinya dulu. Tunggu loading. Lalu klik kiri bagian atas, gambar engine atau gear. Kemudian buatkan sebuah entitas dan dengan atribut entitas dan atribut yang baru. Pertama-tama kita akan membuat entitas dari mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian memberikan nama pada entitas dengan nama mahasiswa. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengisi atribut untuk entitas mahasiswa dengan mengklik tanda tambah biru yang berwarna hijau. Lalu pada tahap pertama, kita akan membuat atribut npm dengan data type logical, kemudian source type-nya adalah integer, dan jadikan primary UID untuk atribut ini karena ini merupakan Unicode ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat atribut kedua dengan nama mahasiswa. Nah, ini akan berisi nama mahasiswa, data type-nya logical, kemudian source code-nya varchar. Source code-nya varchar, size-nya adalah 1000. Kemudian unit yang dipakai adalah char itu sendiri. Dan pada atribut ini, kita berikan mandatory karena wajib untuk diisi. Oke. Selanjutnya itu pembuatan data entitas yang kedua. Itu adalah perpustakaan. Dengan hal yang sama seperti tadi. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Pertama-tama entitasnya kita berikan nama perpustakaan. Kemudian pada atribut. Kemudian pada atribut, kita akan menambahkan atribut dengan type kode underscore buku. Ini sebagai Unicode dari entitas perpustakaan. Dengan datanya logikal, kemudian source code-nya adalah integer. Dan berikan posisi sebagai primary UID. Lalu selanjutnya, kita menambahkan atribut kedua dengan nama judul underscore buku. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data dari judul buku yang akan kita pinjam. Kemudian kita beri data tipik logikal pada source code-nya dan diberi type varchar. Lalu size-nya 1000. Sudah, kita apply. Oke. Baik, untuk selanjutnya itu kita mengubah data logikal jadi fisikal, lalu memasukkannya ke script SQL unit, lalu kita beri char dan kita posisikan mandatory, maksudnya kita posisikan sebagai mandatory. Untuk langkah yang pertama itu kita tambahkan relasinya dengan cara mengklik tanda panah di atas pojok kiri dan bertulisan one to many. Oke, Oke, lalu
pada perpustakaannya kita jadikan non transferable. Oke, kenapa kita jadikan non transferable? Karena satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu mahasiswa di saat waktu yang sama. Maksudnya pada satu waktu. Oke, jadi yang selanjutnya kita uh, klik bagian atas tanda panah warna biru yang bertulis engineer model. Engineer model ini bisa kita gunakan untuk mengubah IRD logical menjadi IRD physical. Oke, setelah IRD physical, eh, kita ubah lagi jadi source code yang bisa diakses nanti untuk SQL scriptnya, yaitu caranya adalah menekan tombol DDL, generate di atas tengah, generate DDL ya, yang mirip Ember ya gambarnya. Lalu kita pilih generate, lalu kita klik OK. Nah, dan source code-nya pun akan keluar, langsung ditampilkan gitu. Jadi setelah source code-nya uh, kita pastiin untuk save file dari source code-nya di save gitu. Jadi kita pilih save, lalu kita pilih mau save di mananya. Save. Oh, untuk file-nya ya. Oke. Untuk selanjutnya bisa dilanjut uh, dengan Raka. Silakan Raka. Oke, yang selanjutnya adalah tahap akses file. Yang pertama itu kita bisa mengarahkan ke lokasi file yang kita inginkan, dan setelah itu kita login terlebih dahulu ke Academy 2 Oracle, dan kita login ke Oracle Apex-nya. Setelah selesai login, kita klik pada bagian SQL Workshop. Dan selanjutnya kita klik pada bagian SQL Script. Kemudian kita klik pada bagian Upload File. Dan kita memilih file yang tadi sudah disimpan. Setelah itu, eh, kemudian pilih scriptnya dan upload. Dan setelah upload, kita running dengan cara klik pada bagian kanan ujung. Klik Run Now. Oke, setelah kita running Run Now, pastikan kode berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error sama sekali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. Oke, jadi masuk ke tahap keempat yaitu melakukan pengisian data pada SQL Code. Jadi tahap pertama itu kita klik bagian SQL Workshop. Kemudian kita pilih bagian Object Browser. Nah, setelah itu kita pilih tabel dari entitas yang sudah kita buat tadi. Nah, pertama kita klik ke tabel mahasiswa. Kemudian kita klik pada bagian data selanjutnya, klik pada bagian Insert Row. Nah, setelah itu isi isi data yang kita mau. Nah, setelah itu kalau datanya sudah diisi, kita lanjut ke entitas perpustakaan.
Nah, pada tahap ini, sama kayak yang tadi, kita klik ke bagian data, selanjutnya kita insert row, dan kita masukkan data seperti tadi. Nah ya, pada tahap ini, karena perpustakaan ini memiliki foreign key, kita harus menghubungkan mahasiswa underscore NPM dari data yang kita masukkan di tabel mahasiswa tadi dengan NPM yang sudah kita masukkan sebelumnya itu. Oke. Nah, sudah terisi semua datanya. Baik, setelah data-data sudah diisi, dari data mahasiswa, tabel sudah ada NPM dan ada nama mahasiswanya, dan pada perpustakaan sudah ada kode buku, judul buku, dan mahasiswa NPM. Selanjutnya, itu ada tugas untuk memastikan bahwa kode ini benar-benar non-transferable. Gimana sih? Jadi kita akan mengakses pada SQL comment. Pada SQL comment ini kita pastikan dulu, kita select dulu apakah benar-benar ada datanya. Mahasiswa. Nah, pada entitas mahasiswa itu benar-benar ada NPM dan ada mahasiswanya juga. Selanjutnya kita cek juga pada perpustakaan itu ada nggak sih. Dan ternyata ada untuk NPM dan judul bukunya juga. Baiklah, setelah itu kita akan mengubah datanya, akan kita transfer, kita coba transfer pada perpustakaan. Kita update terlebih dahulu perpustakaan. Dan kita set sini itu ada mahasiswa NPM. Kenapa kita milih mahasiswa NPM? Karena kita set dulu mahasiswa yang mana nih yang mau kita transfer nih dari mahasiswa yang mana. Dari 231506 kita transfer ke where itu mahasiswa NPM sama dengan 221506. Kita tulis dulu kode bukunya. Apa yang mau kita transfer nih? Yang mau kita transfer kan adalah bukunya gitu. Kode buku 101 dan mahasiswa NPM 221506. Nah, jadi dari buku The Legend Catur Galang, eh, saya mau pindah ini, The Legend Catur Galang ini pindah tangan ke Galang The Legend Coding. Pokoknya ke 21506 gitu. Ke punya si Galang Pambudi. Ini kan dari Sabilillah, ini Galang Pambudi. Nah, saya mau dua-duanya ada di Galang Pambudi nih, bisa tahu nggak? Coba running ya. Nah, ternyata di sini non-transferable. FK constraint on table perpustakaan is piloted. Jadi dalam codingan atau dalam tabel yang sudah kita buat tadi, itu dia terdapat dalam suatu kode, pokoknya bukunya itu hanya bisa dipinjam sama satu orang dalam satu waktu. Jadi eh, memang satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku,
tetapi satu buku hanya bisa dipinjam mahasiswa dalam satu waktu. Jadi misal jam 10 sampai 12 Sabil mau minjem buku nih, tapi jam 11-nya mau dipinjam, mau dipindahin tangan sama si Galang. Nggak bisa, dia harus ngembaliin bukunya dulu, baru nanti dipinjam sama Galang. Jadi gitu proses kodenya. Oke, baik. Mungkin sekian demo dari SQL Code dari kami. Saya Sabilillah Irdo, mohon maaf apabila banyak salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.